Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa kembali dengan saya Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Tentunya program ini di channel kesayangan kita, yaitu Aurum Ramadhani. Sahabat klinik kimia, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang tata nama senyawa alkohol dan eter, kemudian aldehid dan keton. Maka di video ketiga kali ini kita lanjutkan ya sahabat untuk belajar tentang tata nama senyawa asam karboksilat dan ester. Nah, seperti biasanya sahabat, kita akan melihat peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang alkanol atau alkohol yang berisomer gugus fungsi dengan alkoksi alkana atau eter. Di video kedua kita juga sudah belajar tentang tata nama senyawa alkanal atau aldehid dan yang berisomer gugus fungsi dengan alkanon atau dikenal sebagai keton. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasangan yang ketiga, yaitu tata nama senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat yang berisomer gugus fungsi dengan alkil alkanoat atau ester. Nah, berikut ini adalah gugus fungsi yang ada di dalam asam karboksilat dan ester. Jadi di sini saya tandai ya sahabat ya. Jadi perlu diingat ya sahabat, gugus fungsi dari asam karboksilat adalah COOH, gugus karboksil ya. Untuk pada ester adalah gugus COOR. Jadi dengan mengganti satu atom H yang ada di yang mengikat atom O ini dengan alkil atau R, maka terbentuk senyawa ester. Oke sahabat, kita langsung saja ke asam alkanoat atau asam karboksilat. Jadi secara sistematis penamaan senyawa asam karboksilat ini didasarkan pada jumlah atom karbon rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Jadi nama senyawa dimulai dengan kata asam. Jadi perlu diingat sahabat, semua asam karboksilat ya, semua senyawa asam karboksilat nama senyawanya dimulai dengan kata asam, kemudian akhiran dari namanya adalah akhiran at. Misalnya adalah asam propanoat, asam pentanoat, kemudian asam heksanoat dan seterusnya. Contoh seperti ini. Jadi langkah pertama seperti tata nama pada umumnya pada alkohol, eter dan sebagainya, kita beri nomor ya. Jadi rantai karbon atom karbon di sini pada gugus COOH merupakan nomor 1, kemudian di sini nomor 2 dan ini nomor 3. Sementara pada senyawa yang kedua ini juga kita beri nomor 1, ini 2, kemudian 3, 4, kemudian 5. Maka nama senyawa yang pertama adalah asam propanoat karena mengandung 3 atom karbon. Kemudian yang kedua adalah asam pentanoat karena mengandung 5 atom karbon. Berikutnya sahabat, untuk yang trivial, tata nama trivial adalah dengan menambahkan awalan asam terhadap istilah khusus ya, terhadap istilah khusus dan diakhiri dengan akhiran at. Istilah khusus ini sama dengan istilah khusus yang ada dalam tata nama senyawa aldehid ya. Jadi kalau sahabat sudah pernah lihat video yang kedua tentang tata nama senyawa aldehid, nanti itu ada istilah khusus seperti formaldehid, kemudian asetaldehid, propionaldehid dan sebagainya. Istilah khusus tersebut juga digunakan di dalam tata nama trivial dari senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat. Contohnya seperti ini ya sahabat. Jadi jika rumus strukturnya adalah HCOOH, maka namanya adalah asam metanoat atau dikenal sebagai asam formiat ya. Dari kata formik ya, formik itu artinya semut. Jadi asam ini terkandung di dalam semut. Kemudian ada CH3COH, ini adalah asam yang mungkin sahabat sudah kenal di kelas 11 ya. Jadi pada materi asam basa, senyawa ini
cukup terkenal ya, karena sering digunakan di materi ataupun di latihan soal. Dikenal sebagai asam asetat ya. Asam asetat adalah nama trivialnya dari kata aseta yang artinya dua juga. Kemudian CH3COH ini nama eupaknya adalah asam etanoat. Jika jumlah C ada 3, namanya adalah asam propanoat atau nama trivialnya adalah asam propionat. Jika ada 4 atom karbon, namanya adalah asam butanoat atau asam butirat. Jika ada 5 atom karbon, dikenal sebagai asam pentanoat atau asam valerat. Dan jika ada 6 atom karbon, 6 atom karbon, tadi 5 ya, mohon maaf ya. Jika ada 6 atom karbon, nama senyawanya adalah asam heksanoat ya, asam heksanoat atau dikenal dengan nama asam kaproat ya. Jadi asam kaproat ini dari kata kapro ini ya. Kapro ini artinya kambing. Jadi asam kaproat ini penyebab bau apek yang ada di dalam kambing. Ya, jadi asam kaproat gitu. Oke sahabat, itu adalah tata nama senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat, baik eupak maupun trivial. Nah berikutnya sahabat, asam karboksilat yang terkenal adalah ada asam etanoat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, atau disebut dengan asam asetat ya. Itu terdapat pada cuka makanan ya. Salah satu jenis lainnya adalah asam metanoat, asam formiat yang terdapat pada sengatan dan gigitan lebah dan semut yang menyebabkan rasa sakit. Ada juga asam sitrat sahabat, itu ditemukan di jeruk atau lemon. Jadi seperti ini. Ini adalah struktur dari asam sitrat. Nah, jika sahabat mungkin pernah melihat film ini ya, ini mohon maaf ada selingan sedikit, film Ender's Game itu tahun 2018 mungkin atau 2015 ya, saya agak lupa. Di situ ada seseorang namanya Enders itu bertemu dengan bangsa formik. Jadi bangsa formik itu ini saya cuma mengenalkan kata formik ya. Di formik itu artinya semut ya. Tadi ini asam formiat. Jadi semut itu mengeluarkan asam ya, satu jenis asam yaitu asam formiat atau HCOOH, di mana asam ini ditinggalkan oleh semut ya ketika mereka berjalan, sehingga teman-teman yang di belakang itu mampu mendeteksi temannya yang sudah lewat gitu ya. Jadi bau dari asam formiat yang ditinggalkan menjadi petunjuk bagi teman yang ada di belakang untuk mengikuti teman yang sudah mungkin jauh di depan, sehingga mereka bisa berbaris rapi ya. Itulah penyebabnya kenapa semut itu bisa berjalan berkelompok ya, berbaris rapi ya, seperti tentara. Jadi seperti itu. Jadi asam formiat. Baiklah sahabat, senyawa yang kedua yaitu pasangan isomer gugus fungsi ya dari asam alkanoat atau asam karboksilat, yaitu alkil alkanoat atau dikenal sebagai ester. Perbedaannya adalah atom H pada gugus COOH pada asam karboksilat diganti dengan alkil atau R, sehingga ester disebut juga dengan alkil alkanoat ya, karena kalau H itu kan menyebabkan asam ya. Jadi kalau sahabat pernah tahu persamaan dari asam cuka CH3COH itu, kalau melepas satu H+ menjadi CH3CO- ya ditambah H+. Jadi H ini menunjukkan dia bersifat asam, makanya namanya adalah asam karboksilat. Ketika H ini diganti dengan alkil, maka namanya alkil alkanoat. Jadi sudah tidak asam lagi gitu sebenarnya. Nah, untuk memberi nama senyawa alkil alkanoat atau ester, maka kita menyebutkan alkil ya, alkil R yang menempel pada O yang menggantikan H tadi ya. Jadi alkil yang menggantikan atom H itu disebutkan pertama kali. Jadi misalkan ini, jika ini namanya adalah asam propanoat, jadi ini asam, kemudian yang ini adalah propanoat ya. Ini juga sama, asam ya, karena bisa dilepas atom hidrogennya. Ini adalah pentanoat karena ada di 5 atom karbon. Maka jika kita ganti atom hanya dengan alkil, misalkan dengan alkil CH3 atau metil, maka namanya adalah metil propanoat. Dan metil ini ditaruh di depannya. Jadi tidak ada asam lagi, tidak ada kata asam, tapi diganti dengan alkil alkanoat, di mana alkilnya adalah metil, maka namanya adalah metil propanoat. Di senyawa yang kedua, alkil yang menempel pada gugus COO atau karboksil itu adalah CH2CH3 atau etil, maka namanya adalah etil. Kemudian ini ada 5 atom karbon ya yang mengandung gugus karboksilat ya, gugus karboksil maksudnya, maka namanya adalah etil pentanoat. Jadi itu adalah perbedaan antara tata nama senyawa asam karboksilat dan ester.
Nah, sahabat perlu tahu bahwa ester itu terkenal dengan baunya yang manis atau harum. Misalnya metil butanoat, sahabat. Metil butanoat itu bertanggung jawab atas bau dan rasa pada apel. Jadi kalau bau apel itu berarti bau dari metil butanoat dan menyebabkan dan etil butanoat ya. Jadi kalau etil butanoat menyebabkan bau dan rasa pada buah nanas ya. Seperti ini etil butanoat ya. Oke, kita ke slide berikutnya sahabat. Ada beberapa latihan soal. Yang pertama, tuliskan nama dari senyawa-senyawa berikut ini. Ada A, B, C, D, dan E ya. Lewat ini nanti sebelum kita bahas ya. Jadi ada 5 atom senyawa, ada 5 senyawa ya. Jadi yang pertama kalau kita identifikasi sahabat, di sini ada gugus karboksilat. Berarti ini asam karboksilat. Ini ada COOR ya, COOR ya, berarti ini adalah gugusnya ester gitu ya. Kemudian ini ada COOR ya, ini juga R ya. Maka ini juga ester ya. Ini COH berarti asam karboksilat, ini COOR lagi berarti ini adalah ester. Jadi ini asam karboksilat, ini juga asam karboksilat. Yang ini adalah ester, ini juga ester, yang ini adalah ester. Nah, bagaimana cara memberi nama senyawa-senyawa ini? Yuk kita lihat di pembahasan soalnya, sahabat. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama, CH3, CH2, CH, CH3, COOH ya. Ini adalah asam ya. Kemudian ini beri nomor 1 di sini, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Maka namanya adalah asam 2-metil butanoat ya. Asam 2-metil butanoat. Perlu sahabat ketahui bahwa asam selalu diletakkan di depan ya. Jadi sahabat jangan keliru nanti cabangnya taruh depan. Jadi 2-metil asam butanoat itu kurang tepat ya. Jadi nama yang tepat untuk senyawa yang pertama adalah asam 2-metil butanoat. Yang kedua adalah senyawa ester yaitu C. Jadi hanya ketika di belakang sini juga tidak apa-apa. HCOO C37. Yang terikat adalah R ini ya, yaitu propil ya karena mengandung 3 atom karbon. Sementara ini ada 1 atom karbon. Berarti ini adalah metanoat ya, atau formiat juga boleh kalau dalam tata nama senyawa trivial. Maka namanya adalah propil metanoat ya, propil metanoat. Kemudian yang ini juga senyawa ester ya sahabat ya, yaitu COO, kemudian di sini R ya. Dimana R ini adalah isopropil ya, isopropil karena mengandung 3 atom karbon. Kemudian yang terikat pada gugus COO itu adalah karbon yang ada di tengah ya, karbon yang sekunder ya. Maka namanya adalah isopropil. Kemudian di sini mengandung 2 atom karbon, maka namanya adalah etanoat. Nama senyawanya adalah isopropil etanoat atau isopropil asetat gitu. Nah, berikutnya sahabat, yang 2 senyawa yang lainnya ini adalah asam karboksilat ya. Kemudian ada cabang metil dan metil di nomor 1, 2, 3 di nomor 2 ya. Jadi ada 2 cabang metil di posisi karbon nomor 2. Maka nama senyawanya adalah asam 2,2 dimetil propanoat karena rantai utamanya mengandung 3 atom karbon. Dan yang terakhir sahabat, ini adalah senyawa ester COO. Ini adalah R-nya yaitu isopropil. Kemudian di sini ada rantai utamanya ini ya, ada cabang metil di nomor 2 ya. Ini 1, 2, 3 ya. Maka namanya adalah isopropil, ini isopropil. Kemudian diikuti cabangnya 2,2 dimetil propanoat. Oke, mudah sekali bukan sahabat untuk memberi nama senyawa asam karboksilat dan ester. Tentunya tata nama senyawa ini sangat membantu buat kalian para sahabat yang masih kelas 12 untuk belajar tata nama senyawa turunan alkana. Oke, terima kasih sahabat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam berucap atau saya kurang lancar ya dalam menyampaikan materi kali ini. Tentunya harapan saya adalah sahabat terbantukan ya dengan adanya video kali ini, dan jangan lupa untuk like, kemudian share, komen, dan subscribe channel ini untuk agar channel ini semakin berkembang lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.